Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita mengenal Zionis, yang ajarannya adalah Zionisme, yang menjadi penjajah dan kemudian melakukan genosida terhadap kaum Muslim maupun Kristen di Palestina, maka di India ada gerakan sayap kanan ekstrim yang termotivasi oleh Zionisme, yaitu Hindutva. Nasim Ahmed dalam artikelnya di Middle East Monitor mengatakan Hindutva itu sangat termotivasi oleh Zionisme, bahkan memuji Zionisme. Luar biasa, gila kan? Paham Zionisme yang apartheid, yang rasis, ya kan? Membantai orang dengan menganggap dia lebih rendah dibandingkan dirinya, itu jadi motivasi. Hindutva itu dikembangkan oleh Vinayak Damodar Savarkar pada tahun 1923. Ya, dia termotivasi ingin mendirikan negara Hindu di India, Hindu saja, tidak boleh ada agama lain. Karena rasanya dia trauma, umat Hindu pernah dikuasai oleh Muslim, kan? Padahal secara umum Muslim berkuasa lebih baik dibandingkan kaum Hindu terlebih dahulu, karena semua agama boleh hidup, Tentu saja ada perang, ada korban, itu tidak bisa diingkari. Kini Hindutva mulai sangat terasa di politik India dengan pemilihan Narendra Modi pada tahun 2014 lalu, ketika dia usung oleh salah satu dari 3 partai besar Hindutva, yaitu Bharatiya Janata Party atau BJP. Selain BJP ada Rastriya Swayamsevak Sangh RSS, Vishwa Hindu Parishad, dan banyak lagi organisasi yang secara berkelompok disebut Sangh Parivar. Nah, ini partai resmi loh. Jadi ketika kemarin mereka menyerukan pembunuhan terhadap Muslim di India, itu ada orang partai resmi, ibaratnya ini kalau di Indonesia NU atau Muhammadiyah gitu loh, ormas besar gitu. Kelompok masyarakat yang sangat berpengaruh, tapi ajarannya seperti itu. Bayangkan, tidak ada di Indonesia ormas Islam, apalagi yang sebesar NU atau Muhammadiyah punya ajaran yang rasis dan bengis seperti Hindutva ini. Kan? Itu foto-foto bagaimana seorang Muslim dibunuh hanya karena diisukan dia menyembelih sapi. Diisukan, belum tentu benar. Ketika sudah ada isu, preman-preman dari Hindutva itu sudah memukuli tali kemudian dibunuh. Kan? Mengutip The Conversation, Hindutva itu menginginkan India menjadi negara seperti Israel. Di mana negara itu hanya khusus orang Israel. Negara lain yang ada di dalam negaranya yang bukan orang Israel menjadi warga negara kelas 2. Kan? Kalau nggak mau dibunuh, dibantai. Ini kejadian terbaru, patung Yesus dihancurkan di momen Natal. Nah, itu sampai seperti itu ajarannya kaum Hindutva ini. Kemudian sangat sulit dibayangkan, ini ada di sekitar kita ada orang yang berpikiran seperti ini, kaum Hindutva ini, kan? Bukan hanya ini kalau patung Yesus, karena mereka saat itu ada pendirian patung Yesus raksasa, mereka menolak. Sebelumnya juga banyak masjid dirusak, dibakar. Tapi Hindutva itu juga melalui pendekatan demokratis, makanya dia masuk ke partai. Kan? Ini masih patung Yesus yang dihancurkan kemarin. Makanya dia masuk ke partai seperti yang dilakukan Israel. Dia ingin berkuasa secara formal maupun informal. Jadi rasa sayang para penguasa pendiri Hindutva yang memimpin India kepada Israel itu telah mengakar begitu dalam. Dimulai dari pendirinya yaitu Vinayak Damodar Savarkar 1983, 1966 sampai Modi, itu semuanya sangat mesra. Savarkar menulis tahun 1920-an, jika impian Zionis menjadi kenyataan, jika Palestina menjadi negara Yahudi, hal itu akan menyenangkan kita. Sama halnya rasa senang teman-teman Yahudi kami. Sesama ekstrim, sesama teroris sama gitu.
Jadi Savarkar berang ya pada tahun 47 ketika delegasi India di PBB berargumen negara Arab Yahudi di Palestina dan pertentangan delegasi tersebut terhadap ukuran negara Yahudi yang lebih besar dan negara Arab yang lebih kecil. Nah, intinya tidak mau ya, kalah Israel dikalahkan, urusan kecil pun dia akan berontak ya, marah ya. Kemudian Madhav Sadashiv Golwalkar 1906 sampai 73 ya, yang memimpin Hindutva setelah India merdeka, menulis di akhir tahun 1930-an jika pergerakan Zionis merupakan impiannya untuk India dalam 5 kesatuan saja. Yahudi telah mempertahankan ras, agama, budaya dan bahasa, dan yang mereka inginkan adalah wilayah mereka sendiri untuk melengkapi nasionalitas mereka. Nah, ini ada fotonya juga mereka demo pendirian patung Yesus. Ini alasan yang tidak logis ya, bagaimana menyatukan agama ras dengan membunuh agama ras orang lain. Intinya kan memang mereka yang teroris, tapi ya mereka yang mengontrol media, jadi yang dituduh teroris Islam. Padahal Islam ajarannya tidak ada yang mengajarkan seperti Hindutva ini. Ya, ISIS bukan Islam, itu sangat sedikit, tidak ada ISIS sebesar ormas Hindutva itu tidak ada, sangat kecil. Di Indonesia itu hanya berapa? Nggak sampai 1000 ya. Bandingkan jumlah penduduk Indonesia yang Muslim 200 jutaan, nggak ada apa-apanya begitu. Kemudian Hindutva ini ya, ini masih gambarnya aksi menolak pendirian patung Yesus ya. Jadi mereka maunya ya patung pun ya patung dewa mereka sendiri ya kan, patung dewa agama lain tidak boleh. Jadi negara Zionis yang pahamnya itu sangat mengerikan, itu ada kawat ya dari WikiLeaks ya, Rahul Gandhi ya, salah seorang turunan tokoh India, itu pernah menyampaikan ya kepada kedutaan Amerika Serikat bahwa di India itu ada kelompok ekstremis yang namanya Hindutva itu yang jauh lebih kejam, jauh lebih mengerikan dibandingkan ekstremis Muslim yang mungkin semacam Al-Qaeda, ISIS itu ini jauh lebih mengerikan. Yang korban-korbannya itu banyak, itu kalau dihitung lebih banyak daripada korban ISIS. Di India itu sudah ribuan ya, puluhan ribu yang dibunuh sejak berdirinya Hindutva ini dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal ya. Menyembelih sapi, nikah beda agama, dibunuh oleh mereka ya. Jadi memang negara yang mengerikan ya ketika mayoritas Hindu berkuasa ya. Banyak yang kemudian bukan hanya Muslim kan, ini yang kejadian barusan kan Natal kemarin ya umat Kristen yang diserang. Jadi memang kepentingan politik dari penguasa ya berbanding dengan logika suara, artinya mereka punya massa yang banyak ya, ini tetap hidup di India ya kan. Yang kasus terakhir ini mantan menteri luar negeri India itu kan membandingkan Hindutva ini dengan ISIS, lalu rumahnya diserbu, rumahnya dilempari, dibakar, bahkan rumahnya mantan menteri luar negeri dari partai resmi pemerintah dibakar. Jadi benar-benar luar biasa ya keekstriman Hindutva ini. Semoga bermanfaat info dari kami. Wassalam.